Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariji. Saya dari Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi persyaratan atau untuk memenuhi ujian akhir sekolah mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Salmia SPD MPDE. Di sini saya membuat video ini menjelaskan yaitu tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hasil kerja atau usaha. Bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi, pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja, usaha, dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional yang diperoleh pemerintah digunakan sebagai alat ukur kemakmuran negara tersebut dari waktu ke waktu. Selain itu, pendapatan nasional juga dapat digunakan sebagai pembanding tingkat perekonomian dengan negara lain. Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Dengan demikian, pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kegiatan perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Aktivitas tersebut melibatkan individu, keseluruhan masyarakat, baik pemerintah, swasta, rumah tangga, dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam pendapatan nasional tersebut. Selanjutnya, ada konsep pendapatan nasional. Dalam menjelaskan konsep pendapatan nasional akan ditemui beberapa istilah yang dianggap sama meskipun sebenarnya tidak demikian. Istilah yang paling dominan tentang pendapatan nasional antara lain, yang pertama itu ada istilah PDB, yang kedua ada GNP, dan yang ketiga itu ada NNI. Kemudian istilah lain yang sekarang ini sering muncul adalah PDRB. Keempatnya merupakan istilah yang menunjukkan pendapatan nasional suatu negara. Namun demikian, instrumen yang digunakan untuk masing-masing negara berbeda, sehingga akan memiliki arti yang berbeda pula untuk penggunaan istilah-istilah tersebut. Selain istilah di atas, ada istilah lain yang merupakan penggambaran konsep pendapatan nasional, yaitu ada NNP, PI, dan DI. Ada pula perbedaan yang dasar dari istilah-istilah tersebut di atas. Selanjutnya akan dibahas tentang perbedaan di antara istilah-istilah pendapatan nasional yang kita bicarakan tadi. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP. Produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP adalah jumlah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Misalnya untuk Indonesia, TKW atau TKW yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya yang kedua itu ada produk domestik regional bruto atau PDRB. Produk domestik regional bruto atau PDRB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi
yang ada di daerah selama 1 tahun. Di dalam perhitungan PDRB, ini juga termasuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut. Yang ketiga itu ada produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP. Produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk di dalamnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak diperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Jika dirumuskan, GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Bila GDP lebih besar dari GNP menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut belum maju, karena akan terjadi net factor income to abroad atau pendapatan neto ke luar negeri. Artinya, investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil daripada investasi asing di dalam negeri. Bila GDP lebih kecil daripada GNP, menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut sudah maju karena negara tersebut mampu menanamkan investasinya di luar negeri lebih besar dibandingkan investasi asing di dalam negeri. Selanjutnya ada produk nasional neto atau PNN atau Net National Product atau NNP. Produk nasional neto atau PNN atau Net National Product atau NP atau NNP adalah produksi nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal. NNP ini sama dengan pendapatan nasional atau PN atau national income atau NI. NNP dan NI ini dihitung berdasarkan harga pasar yang sering dirumuskan. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang dan barang modal. Selanjutnya ada kita membahas yaitu tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Berdasarkan arus kegiatan ekonomi negara, perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 metode pendekatan. Yang pertama itu ada metode pendekatan pendapatan. Dalam metode ini, cara yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada perusahaan. Yang kedua itu ada metode pendekatan produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Contohnya ya, yang pertama itu ada pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sebagai contoh untuk memproduksi harus diproduksi terlebih dahulu bibit, termasuknya itu yaitu bagaimana cara kita menanam sebuah tanaman sehingga hasilnya bagus. Yang ketiga itu ada metode pendekatan pengeluaran. Untuk mengetahui besarnya pendapatan nasional dengan metode ini, maka dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran masyarakat dari tiap-tiap rumah tangga yang ada. Adapun pengeluaran yang dihitung bukan berasal dari nilai transaksi barang jadi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perhitungan ganda. Pada metode pendekatan pengeluaran, ada 4 sektor rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung pengeluaran. Yang pertama itu ada rumah tangga konsumen. Maksudnya di sini ialah nilai belanja atau pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam 1 tahun tertentu disebut pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ditulis dengan huruf C atau konsumsion. Yang kedua itu ada rumah tangga produsen atau perusahaan. Pengeluaran pada rumah tangga ini dilakukan sebagai pembentukan barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa lebih lanjut atau yang diistilahkan dengan investasi.
Yang ketiga itu ada rumah tangga pemerintah, pengeluaran investasi oleh pemerintah maupun swasta nantinya oleh pemerintah dimasukkan dalam komponen pembentukan modal tetap. Dan yang keempat itu ada rumah tangga luar negeri atau ekspor bersih. Pengeluaran untuk rumah tangga ini merupakan selisih dari nilai ekspor terhadap nilai impor yang dilakukan oleh suatu negara dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komponen pada pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional sebagai unsur pembentuk pendapatan nasional dilihat dari sumbernya, terdiri dari konsumsi dan investasi, sehingga persamaan matematiknya Y sama dengan C ditambah 1. Sedangkan dilihat dari penggunaannya, komponen pendapatan nasional terdiri konsumsi atau C dan tabungan atau S, dan persamaan matematisnya Y sama dengan C ditambah S. Faktor-faktor yang mempengaruhi komponen konsumsi dipengaruhi oleh yang pertama itu ada besarnya pendapatan bersih atau neto. Yang kedua itu ada tingkat komposisi rumah tangga atau usia dan jumlah. Selanjutnya ada manfaat-manfaat perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional bertujuan mendapatkan taksiran yang akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Manfaat-manfaat dilakukan perhitungan pendapatan nasional itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Maksudnya di sini ialah data pendapatan nasional. Data pendapatan nasional digunakan oleh pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Misalnya, untuk menilai pengaruh kebijakan perusahaan tingkat pajak terhadap pengeluaran masyarakat suatu negara. Yang kedua itu ada kecenderungan atau tren atau perkembangan pendapatan nasional. Kecenderungan atau tren perkembangan pendapatan nasional digunakan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi dan merencanakan program untuk mengurangi masalah tersebut. Misalnya, kenaikan pendapatan nasional diikuti dengan peningkatan keinginan. Selanjutnya, kita dapat mengetahui struktur perekonomian. Dari perhitungan PNB dapat diketahui struktur perekonomian suatu negara. Misalnya, jika sumbangan terhadap pendapatan nasional lebih besar daripada sektor industri, struktur perekonomian negara tersebut bergerak ke negara industri. Selanjutnya ada indikator ketimpangan distribusi pendapatan. Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan mampu menciptakan perbaikan masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan. Pendistribusian pendapatan yang tidak merata justru akan menciptakan kemakmuran golongan masyarakat tertentu saja. Indikator yang digunakan untuk mengetahui ada ketimpangan distribusi pendapatan nasional adalah dengan koefisien Gini atau Gini ratio. Selanjutnya ada perbandingan pendapatan nasional Indonesia dengan negara lain. Adanya kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita biasanya dipakai sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Baik PDB maupun pendapatan per kapita sebenarnya bukan merupakan ukuran yang ideal. Michel P. Todaro, seorang profesor ekonomi dari Universitas New York, menyatakan bahwa pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan yang biasa. Pendapatan per kapita misalnya hanya merupakan konsep rata-rata, karena sama sekali masyarakat secara keseluruhan, dengan kata lain, baik pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian, kenaikan dalam pendapatan nasional
maupun pendapatan per kapita tetap merupakan unsur penting dalam setiap program pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Kenaikan pendapatan per kapita dan tingginya kesejahteraan rakyat bukan merupakan tujuan pembangunan yang harus dipisahkan, karena keduanya bisa diwujudkan secara bersama-sama. Strategi pembangunan yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan atau redistribution wide growth pernah direkomendasikan oleh Bank Dunia pada era 1970-an terhadap negara-negara sedang berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara 7% sampai 8% per tahun dan rata-rata pendapatan per kapita yang meningkat setiap tahun. Indonesia pada masa Orde Baru pernah diprediksikan sebagai salah satu calon negara industri baru. Akan tetapi, akibat krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia terus memburuk dan mengalami kemunduran. Selanjutnya, ada usaha meningkatkan pendapatan nasional, yaitu ada 5. Yang pertama itu, meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang, khususnya sektor ekonomi, tanpa harus meninggalkan aspek-aspek kepribadian bangsa. Yang kedua itu, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional dan pemberian pelatihan-pelatihan. Dan yang ketiga itu, ada memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk bisa mengembangkan usahanya bagi terciptanya kemajuan ekonomi. Dan yang keempat, ada mendorong dan meningkatkan perkembangan industri kecil dan rumah tangga sebagai penopang sekaligus mitra bagi pergerakan industri menengah dan industri besar. Dan yang kelima, itu ada membuka dan meningkatkan kesempatan untuk berinvestasi bagi para pemilik modal bagi lewat BMDN maupun lewat BMA. Sekian penjelasan saya tentang pendapatan nasional. Apabila dalam video ini penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.